Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pangestu, kelas RKBAJ. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana ruang lingkup dan sejarah irigasi, serta menjelaskan secara sederhana macam irigasi, pengertian peta, lokasi bangunan dan dimensi saluran, serta pengetahuan kebutuhan untuk tanaman. Yang pertama adalah latar belakang. Di Indonesia sebagai negara dengan mengkonsumsi beras cukup besar sampai dengan tahun 2015 setelah membangun jaringan irigasi seluas sekitar 7 hektar. Nah, ini ada presentase kondisi jaringan irigasi. Ini kondisi kerusakan jaringan irigasi. Dalam era reformasi dan otonomi daerah, pemerintah mengalami berbagai permasalahan dan tantangan dalam pembangunan sumber daya air. Antara lain permasalahan kualitas dan kuantitas sebagai sumber daya manusia yang pada umumnya masih kurang. Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur mengalami penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air yang sebagusnya mempengaruhi kemampuan dalam pengolahan sumber daya air umumnya dan pengolahan irigasi khususnya. Oke, yang pertama irigasi. Secara konstitusional, wewenang penguasaan air diatur oleh negara yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 sebagai penjabaran dalam penguasaan terhadap air tersebut telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia sendiri, pengembangan dan pengolahan irigasi dan drainase pada umumnya ditunjukkan untuk keperluan tanaman padi di daerah persawahan baik musim hujan maupun kemarau. Maka irigasi dalam hal pemenuhan kebutuhan air untuk tanaman padi merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka usaha swasembada beras. Secara irigasi di Indonesia, perkembangan irigasi di Indonesia menuju sistem irigasi maju dan tangguh tak lepas dari irigasi tradisional. Irigasi maju atau modern pada umumnya sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri geografis tempat dan perkembangan budaya pertanian. Perkembangan irigasi diperkirakan baru berlangsung sejak lebih 1000 tahun yang lampau pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa. Warisan kebudayaan irigasi yang sudah cukup tua adalah irigasi subak di Bali dan irigasi kecil di Jawa. Warisan irigasi dengan mazhab tersendiri dengan ciri-ciri kebudayaan adalah irigasi subak di Bali. Sistem irigasi modern diperkirakan dimulai pada pertengahan abad 11. Perkembangan irigasi secara pesat terjadi pada permulaan abad 20. Setelah digunakannya politik etik oleh pemerintahan jajahan dan menggunakan teknologi irigasi di daerah rendah. Beberapa hal yang perlu dicatat dalam kerangka persiapan pembentukan organisasi pengairan pada permulaan abad ke-20. Pertama, wilayah kerja organisasi. Oke, yang kedua, model pengelolaan irigasi. Pertama, sistem pengolahan yang didasarkan atas kebijakan pola tanam yang telah ditetapkan pada sistem irigasi yang dibangun pemerintah. Kedua, sistem pengolahan yang didasarkan atas praktek-praktek irigasi setempat dengan cara pembagian air yang proporsional menurut luasnya wilayah yang diairi. Macam-macam irigasi berdasarkan status jaringan irigasi, berdasarkan tingkat teknis, berdasarkan aplikasi air, berdasarkan sumber air, berdasarkan teknis
pemberian air berdasarkan tujuan penggunaan air. Berdasarkan status jaringan irigasi dibagi menjadi 3: irigasi pemerintah, irigasi desa, irigasi swasta. Selanjutnya berdasarkan tingkat teknis, ada irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana. Berdasarkan aplikasi air, ada irigasi genangan, irigasi sprinkler, irigasi tetes. Berdasarkan sumber air, ada irigasi air permukaan, irigasi air tanah, irigasi sawah pada hujan. Berdasarkan teknis pemberian air, ada gravitasi. Irigasi gravitasi air permukaan adalah sistem irigasi yang pengaliran air dan sumbernya ke lapangan menggunakan metode gravitasi. Terus selanjutnya bertekanan. Pemberian air biasanya dilakukan dengan cara siram atau cara tetes. Berdasarkan tujuan penggunaan air, ada irigasi persawahan dan irigasi tambak. Oke, selanjutnya pengertian peta, lokasi bangunan, dan dimensi saluran. Yang pertama, pengertian peta-peta. Perencanaan peta-peta adalah kegiatan awal perencanaan irigasi. Pada taraf perencanaan ini menunjukkan tata letak pendahuluan yang memperlihatkan atau menunjukkan: pertama, lokasi bangunan utama; kedua, trace jaringan irigasi dan jaringan pembuang; yang ketiga, batas-batas dan perkiraan luas peta dalam hal jaringan irigasi dengan peta primer, peta sekunder, dan peta tersier, serta daerah yang tidak bisa diairi. Yang keempat, bangunan-bangunan pada jaringan irigasi dan pembuang lengkap dengan fungsi dan tipenya. Yang kelima, konstruksi lindung terhadap banjir dan tanggul. Yang keenam, jaringan jalan dengan bangunan-bangunannya. Ini ada kriteria perencanaan peta-peta. Yang pertama, data yang dibutuhkan, masalah yang harus diperhatikan, batas peta tersier, luas dan bentuk peta tersier, panjang saluran tersier, debit rencana, kebutuhan air sawah, kemudian efisiensi. Kita beralih ke bangunan utama. Bangunan utama adalah bangunan pada sungai atau sumber air, dapat didefinisikan sebagai kompleks bangunan yang direncanakan sepanjang sungai atau aliran untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran agar dapat dipakai untuk keperluan irigasi. Bangunan utama dapat diklasifikasi ke dalam sejumlah kategori bergantung kepada perencanaannya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa kategori. Yang pertama, bendung tetap dan bendung gerak. Ada pengambilan bebas atau fintech. Yang ketiga, ada pengambilan dari waduk. Yang keempat, stasiun pompa. Kita bahas tentang saluran irigasi atau saluran pembawa. Selanjutnya ada bangunan yang ada di irigasi itu bangunan bagi dan satap. Bangunan bagi terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih. Bangunan satap tersier mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier. Bangunan bagi dan satap mungkin digabung menjadi satu rangkaian bangunan, atau di samping membagi air ke sekunder, lain juga mengalirkan air ke saluran tersier. Box bagi saluran tersier membagi aliran untuk dua saluran atau lebih. Maka kesimpulannya, pengembangan dan pengolahan irigasi dan drainasi pada umumnya dibutuhkan
untuk keperluan tanaman padi di daerah persawahan, baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Usaha untuk diversifikasi pangan selain beras masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Maka irigasi dalam hal pemenuhan kebutuhan air untuk tanaman padi merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka usaha swasembada beras. Kebutuhan air irigasi pada dasarnya diperuntukkan bagi suatu areal tanaman. Kebutuhan air memiliki 3 tingkatan, yaitu kebutuhan air tanaman yang meliputi kebutuhan konsumtif atau evapotranspirasi. Kedua, kebutuhan air untuk suatu areal tanaman, dan kebutuhan air untuk suatu daerah irigasi yang meliputi evapotranspirasi air untuk penjenuhan tanah. Sekian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.